Bab 5641. Charlie memandangi tiga lelaki tua berambut abu-abu di depannya. Dan mau tidak mau melihat Maria, yang tampak keras kepala kekanak-kanakan di sampingnya. Dan sedikit salah tempat untuk sesaat. Karena ketiga lelaki tua itu benar-benar sangat tua. Dan juga dapat dilihat melalui kontak terbatas bahwa ketiganya adalah orang tua yang sangat berpengalaman dan bijaksana. Namun, di hadapan Maria, ketiga orang ini seperti anak-anak yang telah didisiplin dan dididik oleh orang tuanya, menuruti setiap perintahnya. Dan meskipun Maria sendiri sepertinya masih anak-anak, sikapnya terhadap ketiga lelaki tua ini masih tegas seperti anak-anak. Menyebabkan dia merasa sangat tidak pada tempatnya. Namun, dia masih dengan cepat mengesampingkan disonansi semacam ini dan berkata kepada ketiganya dengan sangat sopan. Tiga pria, tolong bangun. Mereka bertiga tidak bangun, tetapi mengangkat kepala dan menatap Maria serempak. Maria tampaknya sama sekali tidak tertekan oleh ketiga lelaki tua yang berlutut di tanah ini. Dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum berbicara. Karena Tuan Wade berkata demikian, maka kalian semua harus bangun. Baru kemudian ketiga orang itu saling membantu untuk berdiri. Charlie ingin pergi membantu, tapi mendengar Maria di sampingnya membuka mulut untuk berkata, Tuan tidak perlu repot, mereka bisa melakukannya sendiri. Charlie mengangguk canggung dan tidak menjangkau lagi. Setelah mereka bertiga bangun, Charlie buru-buru berkata, tiga pria harus bergegas dan mengambil pil peremajaan. Setelah meminumnya, kamu akan sangat meningkat. Ketiga orang itu masih tidak mengatakan apa-apa dan memandang Maria bersama lagi. Maria sedikit mengangguk dan berkata, jika Tuan Wade menyuruhmu mengambilnya, maka kamu harus menerimanya. Dengan itu, dia mengeluarkan teko dari bawah meja teh dan berkata kepada mereka bertiga. Ten, Wade memberimu pil peremajaan, jadi aku akan memberimu secangkir teh. Setelah mengatakan itu, dia menuangkan 3 cangkir teh merah kemasan untuk 3 orang dari teko teh mendidih, dan berkata, teh ini dibuat dari kue teh Ibu Puca. Sejak kamu kecil, apapun yang kamu inginkan, aku tidak pernah pelit. Hanya teh ini, aku benar-benar tidak ingin memberikannya padamu. Jadi hari ini akan menjadi lapisan gula pada kue untuk kalian bertiga. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tertegun tak bisa berkata-kata. Tidak ada yang menyangka bahwa di pot ini, Maria sedang memasak kue teh yang merupakan ibu dari semua Puca. Mereka tumbuh di sampingnya sejak mereka masih anak-anak. Dan tahu bahwa Maria adalah seorang peminum teh yang rajin, dan juga tahu bahwa harta terpentingnya bukanlah barang antik yang berharga. Juga bukan kekayaan yang tak ada habisnya, melainkan Bunda Puca yang semakin berkurang ketika dia meminumnya seteguk. Bagi Maria, pentingnya kue teh ini sangat luar biasa, dan tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Karena itu, selama ini, dia tidak pernah berbagi Bunda Puca dengan siapapun. Charlie menjadi satu-satunya pengecualian. Melihat penampilan kaget ketiga orang itu, Maria tersenyum tipis dan berbicara. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat minum pil yang diberikan oleh Tuan Wade. Kalau begitu duduk dan minum secangkir teh dan kembali istirahat lebih awal. Ketika ketiga orang itu mendengar ini, mereka langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ketiga orang itu akan menyajikan pil peremajaan. Larry tiba-tiba teringat sesuatu, dan membuka mulutnya untuk bertanya. Ten, Wade, ada satu hal yang saya berani minta untuk Anda ajarkan. Charlie berkata, tolong bicara, Tuan Qiu. Larry berkata, Tuan, Wade baru saja mengatakan bahwa satu pil peremajaan dapat memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun. Bisakah setengahnya memperpanjang umurmu selama 10 tahun? Charlie mengangguk, ya. Larry langsung bergembira, matanya melirik kue teh Maria yang melengkung dengan pisau teh. Dengan hormat berkata, Nona, saya ingin meminjam pisau teh Anda untuk menggunakannya. Bab 5642. Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu ingin memberikan setengah dari ramuan itu kepada istrimu? Ya, Larry menganggukkan kepalanya dan berkata, dia dan saya telah bersama selama hampir 70 tahun. Dan sekarang dia berada di kaki terakhirnya, jadi dia tidak punya waktu beberapa tahun lagi. Jika saya memperpanjang hidup saya selama 20 tahun,
saya benar-benar tidak tahan memikirkan hidup sendiri begitu lama. Maria mengangguk, kamu telah berbagi kehidupan bersama, kamu benar-benar tidak bisa hanya menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pisau teh itu kepada Larry. Dia menerima pisau teh dan dengan cepat berterima kasih padanya, dan hendak memisahkan pil di tempat. Charlie berbicara saat ini, Tuan. Qiu tidak perlu repot. Larry sedikit terpana dan tanpa sadar menatap Charlie. Charlie sudah mengeluarkan pil peremajaan lain dan menyerahkannya kepada Larry, sambil berkata, yang ini untuk istrimu, tolong sampaikan untukku. Saat kata-kata ini keluar, tidak hanya Larry yang ternganga, tetapi bahkan Maria tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan dapat mengeluarkan pil peremajaan berharga lainnya dan memberikannya kepada istri Larry, yang belum pernah dia temui. Beberapa kali Charlie datang ke Mountain Manor ini. Istri Larry mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan dari yang lain dan tidak pernah bertemu Charlie. Dan ini adalah pertama kalinya Charlie memberikan pil peremajaan kepada orang asing yang belum pernah dia temui. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini juga sepenuhnya karena dia berterima kasih kepada Maria karena telah menyelamatkan nyawanya. Ketiga lelaki tua di depannya ini semuanya adalah yatim piatu yang dibesarkan Maria. Adapun istri Larry, dianggap bahwa dia juga harus menjadi seseorang yang lebih dipercaya Maria. Charlie selalu merasa Maria telah memberinya cincin ajaib, menyelamatkan nyawanya. Dan bantuan ini begitu besar sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Jadi dia juga sedikit lebih murah hati kepada orang-orang di sekitar Maria. Menurut Charlie, kebaikan setetes air dibalas dengan mata air. Dan dengan Maria menyelamatkan nyawanya sendiri, belum lagi beberapa pil peremajaan. Tidak ada salahnya membiarkan dirinya membuat tungku pil peremajaan khusus untuk mereka. Saat ini, Larry, meski hatinya kaget dan bersemangat, tapi tidak berani mengambil obat di bawah tangannya tanpa izin. Jadi dia hanya bisa melihat Maria, menunggu persetujuannya. Meskipun Larry tidak tahu mengapa Charlie begitu baik kepada mereka bertiga. Dan bahkan istrinya sendiri, dia tahu satu hal dengan jelas di dalam hatinya. Bahwa semua ini pasti bukan karena mereka tapi pasti karena nona mudanya sendiri. Dengan kata lain, alasan mengapa Charlie begitu murah hati adalah murni karena wajah nona mudanya sendiri. Adapun mereka awalnya dibesarkan oleh Maria, dan sudah berterima kasih padanya. Jadi bagaimana mereka berani mengkonsumsi wajah Maria untuk keuntungan mereka sendiri saat ini? Oleh karena itu, apakah pil peremajaan ini dapat dikumpulkan atau tidak tergantung pada apakah nona muda mereka mengizinkannya atau tidak. Maria menatap Charlie dalam-dalam, hatinya pasti tersentuh. Dan kemudian dia berkata kepada Larry, Tuan, Wade memiliki beberapa niat baik. Jadi jangan ragu untuk melalaikan mereka, berlututlah atas nama istrimu untuk berterima kasih kepada Tuan Wade atas restunya. Larry sangat gembira, dan buru-buru berlutut lagi, dan berkata dengan saleh. Terima kasih atas restu dari Tuan Wade. Charlie tidak punya pilihan selain membiarkannya berlutut, lalu menyerahkan pil itu ke tangannya, sambil berkata. Ten, Qiu, cepat bangun dan minum obatnya. Baru saat itulah Larry perlahan bangun, saling memandang dengan dua orang tua di sampingnya. Mereka bertiga secara bersamaan memasukkan pil peremajaan ke dalam mulut mereka. Keajaiban pil sekali lagi terwujud sepenuhnya. Tubuh ketiga orang ini semuanya mengalami perubahan drastis untuk memutar balik waktu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika Maria menyaksikan ketiga orang ini berangsur-angsur berubah dari tua menjadi jauh lebih muda, matanya tidak bisa menahan air mata. Seperti yang dia katakan, setelah akhir Perang Dunia II, dia tidak terus mengadopsi anak yatim piatu karena semakin sulit baginya untuk menghindari kejaran Victoria. Omong-omong, Larry dan yang lainnya harus menjadi satu-satunya buah yang tersisa dari anak yatim piatu yang dia adopsi. Jika mereka bertiga meninggal, Maria akan benar-benar kesepian. Dan bisa jadi itu adalah kesepian yang berlangsung selama 100 tahun dan tidak dapat dikembalikan sampai kematiannya. Oleh karena itu, meskipun dia bersikap sangat lembut terhadap ketiganya, dia sudah memiliki beberapa perasaan ketergantungan di hatinya. Fakta bahwa ketiga orang ini dapat hidup selama 20 tahun lagi menandakan bahwa kesepiannya akan berkurang 20 tahun.
Bab 5643. Ketika Maria tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Charlie. Charlie berkata dengan sangat serius kepada ketiga lelaki tua itu. Tuan-tuan, kali ini meminum pil peremajaan, harapan hidup kalian bertiga akan lebih dari 100 tahun. Agar tidak membuat dunia luar curiga, Tuan Qiu sebaiknya pergi dan berinvestasi di lembaga penelitian medis. Agar ketika dunia luar mempertanyakan mengapa kamu tidak menjadi tua, Anda menyebutkan investasi dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan yang bisa dibenarkan. Tanpa pikir panjang, Larry berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya pasti akan berinvestasi di beberapa bisnis dan organisasi. Charlie mengangguk dan berkata kepada Ethan, Tuan. Matahari berada di posisi yang tinggi. Dan dia tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu, dia juga harus memperhatikannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan terlalu banyak orang. Ethan berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, aku telah memutuskan. Tidak lagi kembali ke modal, di masa depan, saya akan tetap berada di sisi Nona. Zhang Tua juga tersenyum dan berkata, saya telah mengikuti Nona. Hampir tidak ada kontak dengan dunia luar, secara relatif akan lebih aman. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga bersiaplah terlebih dahulu. Lain kali kamu meminum pil peremajaan, mungkin kalian bertiga harus mulai melakukan penyamaran. Sekarang ketiga orang ini semuanya berusia 90-an. Jika mereka meminum pil peremajaan sekali lagi, umur mereka bisa 150 tahun. Dan pada saat itu, pasti akan memicu perhatian dunia. Dan kata-kata Charlie membuat hati ketiga orang ini bersemangat tak terkira. Mereka awalnya mengira bahwa bagi Charlie untuk dapat memberi mereka pil peremajaan sudah merupakan berkah dan ciptaan selama beberapa masa hidup. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Charlie bahkan telah merencanakan pil peremajaan kedua untuk mereka. Maria juga sangat gembira saat ini, dan buru-buru berkata kepada mereka bertiga. Cepat berterima kasih kepada Tuan Wade karena telah memberimu berkah lagi. Charlie melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Lupakan saja, berterima kasih sekali saja sudah cukup. Aku tidak tahan jika kamu terus berterima kasih padaku. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiga lelaki tua itu dengan bersemangat berkata serempak lagi. Terima kasih, Tuan Wade, atas restunya. Charlie tidak berdaya dan bingung harus berkata apa ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Ishak. Charlie memberi isyarat kepada beberapa orang sebelum menjawab telepon. Dan Ishak berkata di ujung telepon. Tuan muda, Boeing 777 yang Anda awasi telah lepas landas dari Buenos Aires lagi. Alis Charlie langsung berkerut, dan dia bertanya. Di mana pihak lain melamar rute tersebut? Ishak berkata, rutenya sama seperti sebelumnya, terbang ke Australia dulu. Jantung Charlie langsung menegang. Dia tidak tahu bahwa saat ini, sudah pagi di Buenos Aires, Argentina. Dan Victoria, yang sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan kompleks itu. Sekarang menggunakan jet pribadi Boeing 777 jarak jauh, dia berniat melakukan perjalanan ke Myanmar. Mendengar bahwa rute pihak lain saat ini adalah Australia. Pikiran pertama di benak Charlie adalah, mungkinkah Victoria begitu cepat mengenali tipuanku? Di seberang ruangan, Maria mendengar Charlie bertanya tentang isi pertanyaan Ishak. Dan segera berkata kepada ketiga anaknya yang sudah tua. Kalian bertiga turun dulu, aku masih punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Tuan Wade. Mereka bertiga buru-buru berdiri dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Sebelum meninggalkan lantai atas halaman khusus bersama. Setelah ketiganya pergi, Maria buru-buru bertanya pada Charlie. Tuan, saya baru saja mendengarkan apa yang guru katakan di telepon. Mungkinkah pesawat Warriors dan lepas landas lagi? Benar, Charlie mengangguk dan berkata, ini masih pesawat yang sama. Tujuannya tetap Australia, tapi mereka pasti menggunakan Australia sebagai batu loncatan. Terbang ke Australia dulu untuk mengisi bahan bakar, lalu terbang ke Asia segera sesudahnya. Kemungkinan besar datang ke China. Mengatakan ini, Charlie bertanya padanya, Miss Lin, menurut pendapatmu, mungkinkah Victoria mengenali taktikku? Tidak sepertinya. Maria berkata dengan sangat serius, kamu mengeluarkan potret guru.
Ini cukup membuat Victoria menghormatinya. Dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi kebenaran di baliknya. Dan dia bahkan tidak berani memastikannya sama sekali. Jadi saya yakin dia tidak akan pernah mengirim orang lain ke Aurus Hill. Bab 5644. Charlie mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Orang macam apa yang dibawa pesawat ini dan kemana tujuannya? Maria berkata, saya tidak berani menebak-nebak. Setelah mengatakan itu, dia berbicara, tidak peduli orang seperti apa yang dibawa pesawat ini. Selama tujuan akhir mereka bukan Australia, maka mereka pasti akan melamar bagian rute selanjutnya terlebih dahulu sebelum tiba di Australia. Cara tercepat untuk terbang ke Australia dari Buenos Aires adalah sekitar 12 jam. Jadi, kemana tujuan terpenting pesawat ini akan terlihat dalam waktu sekitar 8 jam. Charlie dengan lembut mengangguk dan berkata, sepertinya kita hanya bisa mengetahuinya dengan menunggu sampai besok pagi. Maria tersenyum tipis, dan berkata dengan lega, Tuan tidak perlu terlalu khawatir. Dengan pemahaman saya tentang Victoria, dia pasti tidak akan kembali ke Aurus Hill. Pesawat ini mungkin membawa orang lain ke tempat lain untuk melakukan tugas lain. Charlie memberi hem dan berbicara, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Kita lihat kemana pesawat ini akan pergi dalam 8 jam. Jika datang ke Aurus Hill, aku masih punya setidaknya lebih dari 10 jam untuk bersiap. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata, saat itu. Setelah ada langkah pihak lain selanjutnya, tolong beritahu saya pertama kali. Oke, Charlie hanya setuju dan berkata, Miss Lin, sudah larut, aku tidak akan terlalu mengganggumu di sini. Maria segera berkata, kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar. Mengatakan bahwa dia mengingat sesuatu dan berkata kepada Charlie. Oh ya, Tuan, tunggu sebentar. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan dengan cepat berlari menaiki tangga. Segera, dia turun dengan sepotong kain merah dibungkus. Menyerahkan benda itu pada Charlie, dan berkata dengan serius. Tuan, ini kayu pemogokan petir Ibu Puca. Saya telah menyimpannya bersama saya selama bertahun-tahun, tetapi saya hanya dapat menggunakannya sebagai souvenir. Sebelumnya, guru mengatakan bahwa ada senjata ajaib yang dapat menurunkan guntur surgawi. Saya pikir itu seharusnya dihancurkan ketika Jermo meledakkan dirinya. Kayu serangan guntur ini bisa kamu sempurnakan dan gunakan untuk senjata ajaib. Charlie melihat benda di tangan Maria dan terkejut di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir di dalam hatinya apakah dia bisa meminta Maria untuk kayu yang disambar petir dari Bunda Puca ini. Bagaimanapun, ini adalah pohon teh yang pernah melewati kesengsaraan surgawi. Tidak hanya daunnya sendiri yang mendalam tetapi kayu yang disambar guntur ini juga telah disambar oleh guntur surgawi. Yang telah jatuh dari kesengsaraan surgawi. Jadi jika itu digunakan untuk memperbaiki komando sambaran petir, kekuatannya pasti akan jauh lebih besar daripada komando serangan gunturnya sendiri dari sebelumnya. Kebetulan sekarang senjata saktinya hilang, hanya tersisa cincin yang Maria berikan padanya. Kayu sambaran petir Maria datang pada waktu yang tepat. Dan itu bisa menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Jadi, dia tidak berbicara dengan Maria dengan sopan, sangat berterima kasih. Terima kasih, Nona Lin. Kayu sambaran petir ini bisa menjadi salju asli di arang. Aku saat ini kekurangan bahan untuk bisa menyempurnakan senjata sihir. Maria menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tuan, kayu sambaran petir ini memang menjadi arang, hanya saja Tuan jangan membakarnya. Charlie tersenyum dan berkata, itu wajar. Malam ini, aku akan kembali dan menyempurnakannya dengan benar, dan membuat perintah serangan petir baru. Maria mengangguk dan menyerahkan kayu pemogokan guntur ke tangan Charlie, berkata dengan serius, 4. Untuk bisa berubah menjadi senjata ajaib di tanganmu. Bagian kayu yang terkena sambaran petir ini dianggap telah menemukan rumahnya. Charlie mengambil wood pemogokan guntur di tangannya. Dan cukup mentransfer beberapa titik aura ke dalamnya. Dan dia bisa langsung merasakan gelombang ki yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah dia berada di hutan primitif di musim semi, dengan vitalitas tak terbatas tepat di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi, tentu saja,
itu adalah ibu dari kayu pemogokan petir puca. Hanya bagian kayu yang disambar petir ini, biarkan seseorang merasa tak terduga. Maria tersenyum tipis dan berkata, akan lebih baik jika itu berguna untuk guru. Tidak sia-sia aku telah berkeliaran dengannya selama lebih dari 300 tahun. Charlie berterima kasih berkata, jangan khawatir, Nona Lin. Aku tidak akan mengecewakan Lightning Strike Wood ini. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya menjadi senjata ajaib yang luar biasa. Maria mengangguk dan tersenyum, itu bagus sekali. Bab 5645. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Maria, Charlie, yang kembali ke rumah, hanya memikirkan dua hal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memanfaatkan waktu dan menyempurnakan Thunderbolt yang diberikan Maria kepadanya. Itu adalah bagian dari Ibu Puca, Lightning Strike Wood. Hal lainnya adalah menunggu selama 8 jam untuk melihat kemana Boeing 777 akan pergi di perhentian berikutnya. Jika tujuannya adalah Aurus Hill, maka dia harus menghadapinya secepat mungkin. Karena masih ada 8 jam tersisa, dia segera mulai menyempurnakan Thunderbolt sesampainya di rumah. Dia sudah terbiasa dengan masalah menyempurnakan Thunderbolt. Ketika dia kembali ke ruangan dengan kayu, dia mengira semuanya akan semudah menyempurnakan halilintar seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa energi roh akan memasuki kayu yang disambar petir dan mulai muncul di dalamnya. Hanya ketika secara internal menyempurnakan pembentukan aura, yang awalnya tak terkalahkan, sebenarnya agak sulit untuk bergerak 1 inci pun di dalam kayu. Jika dikatakan bahwa ketika menyempurnakan Thunderbolt di masa lalu, auranya adalah pisau pahat, dan kemudian kayu sambaran petir itu sendiri seperti sepotong kayu biasa. Dan pisau ukir dapat dengan mudah mengukir pola yang diinginkan pada kayu. Namun, dibandingkan dengan kayu sambaran petir sebelumnya, kayu sambaran petir saat ini seperti sepotong baja berkekuatan tinggi yang sangat keras. Sulit untuk meninggalkan bekas di atasnya dengan pisau pahat yang diubah dari aura. Charlie juga tidak menyangka kayu sambaran petir ini terlihat biasa saja. Tetapi karakteristik internalnya sangat sulit untuk disempurnakan. Namun, hingga saat ini, dia tidak memiliki senjata ajaib yang bisa dia gunakan untuk disimpan, jadi dia tidak punya pilihan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggandakan infus energi spiritual. Dan kecepatan konsumsi energi spiritual meningkat tajam dalam sekejap. Sama seperti tergila-gila dengan cincin Maria saat itu. Charlie tahu bahwa tidak ada kata mundur saat membuka haluan. Dan Ibu Puca, sebagai pohon teh, bisa bertahan sampai badai turun dari langit. Yang hampir merupakan puncak pohon. Dia ingin menyempurnakan kayu sambaran petir tersebut menjadi perangkat metode, jadi itu harus membutuhkan lebih banyak usaha. Jadi, dia mengeluarkan pil kultivasi, dan menaruh hati dan jiwanya untuk menyempurnakan token guntur. Meskipun energi spiritual dikonsumsi dengan cepat, tetapi dengan pil kultivasi sebagai suplemen, energi spiritual dapat dianggap cukup. Setelah beberapa jam, Charlie yang bersimbah keringat akhirnya membuka matanya. Kayu penangkal petir yang setebal lengan orang dewasa di tangannya telah disempurnakan menjadi potongan seukuran telapak tangan. Seluruh tubuh Thunderbolt ini berwarna hitam legam. Memancarkan kilau logam yang samar, dan teksturnya sangat halus. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu terbuat dari kayu. Memegang Thunderbolt di tangannya, Charlie bahkan bisa merasakan perasaan samar guntur dan kilat menyambar di dalamnya. Perasaan itu seperti berdiri di pantai pada malam hari. Melihat awan gelap di kedalaman lautan. Dan guntur dan kilat menyambar dan menderu di seluruh laut. Tidak hanya memiliki bidang pandang dunia yang sangat luas. Tapi itu juga memiliki perasaan melonjak bahwa langit dan bumi terhubung secara keseluruhan oleh petir yang garang dan mendalam. Namun jika Thunderbolt dikesampingkan, perasaan ini akan langsung hilang. Dan saat ujung jari Charlie meluncur di permukaan Thunderbolt, dia sepertinya bisa merasakan perasaan melonjak bahwa seluruh permukaan laut ditutupi oleh guntur dan kilat di benaknya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan serangan guntur ini mungkin jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tepat ketika dia sangat senang dengan Thunderbolt yang baru disempurnakan. Ishak meneleponnya lagi dan melaporkan, Guru,
bahwa Boeing 777 telah mengajukan permohonan untuk rute dari Melbourne ke Mandalay di Myanmar. Mandala, Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apakah beritanya akurat? Tepat, Ishak berkata dengan tegas, saat ini, rute penerbangan yang dilaporkan ke Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara Australia adalah ke Mandalay. Dan mereka akan mendarat di Bandara Melbourne sekitar 4 jam lagi. Setelah istirahat sekitar 1 jam, lanjut terbang ke Mandalay. Dan butuh waktu sekitar 8 jam untuk terbang dari Melbourne ke Mandalay. Jadi butuh setidaknya 10 jam untuk tiba di sana. Bab 5646. Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan datang ke Aurus Hill. Pikiran pertama Charlie adalah dia akhirnya bisa bernapas lega. Kalau dipikir-pikir, rencana kotanya yang kosong tidak terlihat oleh pihak lain. Namun, dia juga sangat bingung, tidak mengerti mengapa Warriors dan tiba-tiba mengirim pesawat ke Burma. Jadi, dia menelepon Maria dan menyampaikan situasi yang dilaporkan Ishak kepadanya. Ketika Maria mendengar bahwa pesawat dari Warriors dan akan menuju Burma, dia sedikit terkejut dan berkata, mengapa Victoria tiba-tiba mengirim seseorang ke Burma saat ini? Charlie berkata, mungkin Burma menempatkan tentara mereka yang tewas di sana. Atau mungkin pengawal kavaleri, atau mansion militer ada di Myanmar. Maria berkata dengan curiga, menurut karakter Victoria. Dia pasti sangat berhati-hati dan khawatir saat ini. Dan dia pasti akan membuat seluruh Warriors dan memasuki keadaan hening. Mereka semua akan beroperasi secara independen dan tetap benar-benar diam. Dan bahkan lebih mustahil bagi Victoria untuk mengirim seseorang dari markas. Charlie merasa bingung ketika mendengar analisis Maria, jadi dia berkata, kalau begitu, rumah gubernur pasti bukan di Myanmar. Jadi apa niat Victoria mengirim orang ke Myanmar saat ini? Maria terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana jika Victoria sendiri yang akan pergi ke Myanmar? Victoria sendiri? Charlie bertanya dengan heran. Mengapa Meslin membuat penilaian ini? Maria berkata, ini terutama intuisi. Saya merasa rencana kota kosong Tuan Muda pasti akan menakuti Victoria. Jika sebuah pesawat berangkat ke Myanmar secepat ini, kemungkinan besar Victoria akan pergi sendiri. Charlie bertanya dengan bingung, kalau begitu Nona Lin, menurutmu untuk apa dia pergi ke Myanmar saat ini? Maria berpikir sejenak, lalu berkata, jika tebakanku benar. Dia mungkin ingin melewati Myanmar, dari perbatasan Yunnan-Myanmar. Masuk ke Cina. Charlie berseru, Victoria akan datang ke China. Apa dia ingin datang langsung ke Aurus Hill? Tidak. Maria berkata, Victoria pasti tidak akan datang ke Aurus Hill secara langsung. Saya curiga dia akan datang ke China. Tujuannya adalah pergi ke Yunnan Selatan dulu, lalu pergi ke Hundred Mountains. Setelah selesai berbicara, Maria berkata lagi, Victoria telah berusaha menemukan bahan-bahan surgawi itu. Harta duniawi dan alat sihir serta obat-obatan yang ditinggalkan oleh guru selama bertahun-tahun. Dan sekarang potret guru tiba-tiba muncul di Aurus Hill. Jadi dia harus pergi diam-diam ke Hundred Mountains untuk mencoba peruntungannya. Charlie berkata dengan heran, jika Anda ingin pergi ke Hundred Mountains, bukankah lebih nyaman terbang langsung ke Vietnam daripada ke Myanmar? Perbatasan Vietnam tidak jauh. Maria merenung sejenak, lalu berkata, mungkin, dia hanya ingin pergi ke Yunnan Selatan dulu. Dan kemudian pergi ke Hundred Mountains. Ayah saya berperang melawan tentara Qing bersama di selatan Yunnan. Dan setelah dia terluka parah dan dibunuh olehnya tahun itu, maka menguburkan ayahku di selatan Yunnan. Dia selalu memiliki kebencian yang mendalam terhadap ayahku. Dia pernah menggali kuburan kosong yang saya buat untuk ayah saya dengan tangannya sendiri. Mengatakan mungkin kali ini saya terstimulasi di hati saya, jadi saya ingin mengunjungi kembali tempat lama. Berbicara tentang ini, Maria berkata lagi, Victoria masih memiliki lebih dari 10 jam untuk pergi ke Burma. Saya kira dia tidak akan memasuki China melalui saluran konvensional. Kemungkinan besar dia ingin menyelinap masuk dari perbatasan. Dalam hal ini, dia pasti akan melintasi perbatasan dengan berjalan kaki, dan Mandalay berjarak lebih dari 300 km dari perbatasan. Bahkan jika dia tiba di dekatnya dengan mobil dan kemudian berjalan kaki.
Butuh setidaknya beberapa jam untuk memasuki Yunnan Selatan. Jadi saya masih memiliki jendela 20 jam. Charlie bertanya tanpa sadar, jendela. Mes, Lin ingin memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke selatan Yunnan, bukan? Kamu menebaknya dengan benar. Charlie bertanya dengan bingung, apa yang akan kamu lakukan di Yunnan Selatan? Bab 5647. Maria menghela nafas pelan, dan berkata dengan nada yang sedikit melankolis. Tuan muda, karena hal itu terjadi pada waktu itu dan saya meninggalkan Yunnan Selatan. Setelah itu, dalam 2 atau 300 tahun terakhir, saya tidak pernah kembali ke Yunnan Selatan. Dan yang saya takutkan adalah Victoria akan memasang jaring di selatan Yunnan menunggu saya mengebor. Kemudian, Maria berkata, rumah Komandan 5 tentara Victoria memasuki keadaan hening. Bahkan jika dia masih memiliki eyeliner di Yunnan Selatan, dia mungkin harus mundur ke lokasi rumah gubernur militer China saat ini. Atau hentikan semua investigasi dan tunggu perintah. Sekarang adalah saat yang tepat bagi saya untuk kembali ke Yunnan Selatan. Charlie berkata, Nona Lin, jangan anggap enteng. Kamu lebih penting bagi Victoria daripada siapapun di dunia ini. Jika dia masih menyimpan jaring untuk menangkapmu di selatan Yunnan. Jika kamu kembali dengan gegabah, akan ada banyak masalah. Dan pastinya bahaya besar. Maria tersenyum dan berkata, Tuan muda tidak mengenal Victoria. Tapi jika kamu mengenalnya, kamu akan tahu bahwa dia sangat berhati-hati. Dan dia takut mengungkapkan identitasnya di depan anggota non-inti. Jadi jika dia ingin pergi ke Yunnan Selatan, anggota dan yang akan ditempatkan di Yunnan Selatan pasti akan mundur dari Yunnan Selatan terlebih dahulu. Dan dia masih memiliki lebih dari 20 jam untuk tiba di selatan Yunnan. Dan Yunnan Selatan saat ini pastilah zona vakum. Charlie bertanya padanya, apa yang akan dilakukan Nona Lin di selatan Yunnan? Maria berkata dengan suara sedih, aku ingin pergi ke makam ayahku untuk memberi penghormatan. Dulu, saya mengubur pakaian ayah saya di gunung dekat rumah nenek saya. Itu hanya untuk membingungkan Victoria, abu ayahku dikubur di tempat yang hanya aku yang tahu. Setelah berbicara, Maria berkata lagi, sebenarnya, saya juga ingin pergi ke tepi Danau Tianqi. Yang juga merupakan tempat Ibu Puca gagal mengatasi bencana. Segera, Maria tersenyum dan berkata, Victoria tiba di perhentian pertama di selatan Yunnan. Kemungkinan besar itu adalah tempat makam ayahku berada. Yunnan Selatan sangat besar, dan akan memakan waktu beberapa jam atau bahkan lebih lama untuk mencapainya. Jika saya bergerak cukup cepat, tidak masalah untuk menyelesaikan mengunjungi dua tempat ini. Bahkan jika waktunya bertepatan dengan Victoria, di Yunnan Selatan yang luas kita mungkin tidak benar-benar bertabrakan. Charlie mendengar nada tegasnya dan berkata tanpa ragu. Karena Nona Lin akan pergi ke Yunnan Selatan, jadi izinkan aku ikut denganmu. Ayo pergi sekarang dan cepat kembali. Maria bertanya dengan takjub, Tuanku, kamu ingin menemaniku ke Yunnan Selatan? Ya, Charlie berkata dengan tegas, aku khawatir kamu pergi sendirian. Kamu tidak bisa membiarkan ketiga pria tua itu pergi bersamamu, bukan? Maria tergerak hatinya, tetapi berkata dengan sedikit khawatir. Tuan muda, saya tidak takut pada Victoria, itu karena saya tidak memiliki aura di tubuh saya. Kecuali Victoria mengenaliku, dia akan lewat begitu saja. Selama dia tidak melihat wajahku, dia tidak tahu siapa aku. Maria mengubah topik pembicaraan saat ini dan dengan serius berkata, Tuan muda berbeda, Anda memiliki aura, dan juga memiliki cincin dan artefak magis lainnya yang guru berikan kepada ayah saya saat itu. Jika Victoria benar-benar melucutinya dari jarak dekat, dia mungkin akan mengincarmu. Tidak masalah. Charlie berseru, aku akan pergi ke Yeremia dulu. Apakah dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan napasnya? Malam itu di Wan Liu Villa, dia mengikutiku dan jermos sepanjang jalan. Dan aku tidak menyadarinya sama sekali. Jika dia mengajari saya metode mental pernapasan, saya tidak perlu khawatir ketahuan oleh Victoria. Ini, Maria ragu-ragu, Tuanku, Victoria mengajarkan metode mental Yeremia. Jika dia memiliki cara untuk melihatnya, bukankah itu masih sangat berbahaya? Charlie berkata sambil tersenyum,
bahayanya ada sedikit di sana. Tapi jika kita benar-benar bisa bertemu Victoria, mungkin itu hal yang baik. Maria bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan curiga, apa rencanamu, Tuan? Charlie berkata dengan serius, aku tidak punya rencana. Alasan utamanya adalah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Yunan Selatan sendirian. Jika kamu ingin pergi, maka aku akan menemanimu jika kamu tidak bertemu Victoria, tentu saja itu yang terbaik. Tapi jika kamu bertemu dengannya, itu belum tentu buruk, selama kamu tidak bisa ditemukan olehnya. Maka dimungkinkan untuk menemukan tempat di mana dia dan ayahmu memuja Meng Changsheng sebagai guru melalui Victoria. Bab 5648. Saat dia berbicara, Charlie lebih lanjut menjelaskan, melalui masalah sekarang, saya semakin merasa bahwa 9 misteri surga. Dan, kata pengantar 9 misteri surga, terkait dengan orang tua saya. Nenek moyang Meng Changsheng itu tidak bisa menyingkirkan hubungan itu. Jika saya dapat menemukan tempat di mana dia berlatih di masa lalu, mungkin saya bisa menemukan barang atau catatan yang ditinggalkannya dan mendapatkan lebih banyak detail. Maria ragu-ragu dan berkata, jika Tuan Muda tidak ingin bertemu dengan Victoria, saya 90% yakin, tetapi jika Tuan Muda ingin bertemu Victoria, saya 100% yakin. Dia berkata terus terang, kekuatan Tuan Muda saat ini, ditambah bahkan jika Anda dapat menyembunyikan napas Anda dari Victoria untuk sementara waktu dengan pikiran tersembunyi yang dikuasai oleh Yeremia. Saya khawatir tidak mungkin mengikutinya dari Yunan Selatan ke 100 gunung. Charlie berkata sambil tersenyum, Nona Lin mengabaikan intinya. Kekuatan pemantauan, selama kami dapat mengonfirmasi bahwa dia muncul di tempat tertentu di Tiongkok. Selama dia tidak terlihat, dia tidak akan pernah lepas dari pengawasan Skynet. Saat itu, kita bisa menyusahkan Tuan Sun. Dengan identitas dan kualifikasinya, seharusnya bisa langsung mengambil data Skynet. Tapi masalahnya sekarang adalah ada begitu banyak orang. Aku tidak tahu di mana harus menangkap sosoknya terlebih dahulu. Maria merenung sejenak, lalu berkata, tidak sulit, Victoria kemungkinan besar akan pergi ke makam ayahku. Selama kamu menunggu di sana, ada kemungkinan besar kamu akan melihat Victoria. Charlie bertanya padanya, Nona Lin, bolehkah saya bertanya di mana makam ayahmu berada di selatan Yunan hari ini? Maria berkata, di Dali, nenek saya adalah penduduk asli Dali, dan tinggal di kota kuno. Dan makam pakaian ayahku ada di pegunungan di tepi pantai Erhai. Charlie bertanya lagi, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, di mana abu ayahmu dikuburkan? Maria berkata, di Pul. Setelah itu, dia berkata lagi, Danau Tianchi, tempat ibu Puca berada di Bana. Dali, Pul, Bana, gumam Charlie, dan sebuah rencana lengkap muncul di benaknya. Jadi, dia berkata, Nona Lin, beri saya waktu 2 jam untuk bersiap. Setelah 2 jam, aku akan menjemputmu di Zijin Villa, dan kita akan pergi ke selatan Yunan bersama. Maria setuju tanpa berpikir, oke, kalau begitu aku menunggumu. Charlie menutup telepon, dan segera meluncur ke Chem Elises Hot Spring. Dia pertama kali pergi menemui Yeremia, lalu dia akan menjemput Maria dan menuju ke selatan Yunan. Jadi, saat mengemudi, dia menelepon Ishak dan memberitahunya. Old Chen, bantu aku menyewa jet bisnis. Jangan menyewanya atas nama keluarga Wade. Temukan perusahaan rompi untuk menyewanya selama 2,5 jam. Setelah itu, akan terbang ke Lijiang. Sejak Charlie menemukan perusahaan pengapalan yang akan berbasis di Singapura, dia menyadari bahwa pesawat penerbangan sipil adalah sesuatu yang cenderung diabaikan oleh orang biasa. Sekaya dan sehebat apapun seseorang, selama dia perlu terbang melintasi negara dengan pesawat, dia harus dengan jujur melaporkan semua informasi penerbangan ke semua negara yang dia lewati. Ini karena tidak ada individu yang dapat mengontrol seluruh sistem penerbangan. Pemerintah di seluruh dunia menganggap keselamatan penerbangan dan keamanan wilayah udara sebagai prioritas utama. Kecuali pengedar narkoba di beberapa negara, tidak ada yang berani menerbangkan pesawat di angkasa tanpa izin. Dan di dunia ini, tidak ada individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pesawat siluman yang dapat menembus semua radar. Oleh karena itu,
apakah itu orang terkaya di dunia atau penguasa dan selama dia naik pesawat, keberadaannya tidak bisa disembunyikan. Untuk Victoria dan seluruh Warriors dan mereka selalu merasa menyembunyikan maskapai dan tujuan sebenarnya dari menerbangkan pesawat dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun semua orang dapat mengetahui pesawat mereka, selama tidak ada yang tahu pesawat ini milik mereka, dan mereka tidak akan terungkap. Namun nyatanya, begitu bertemu seseorang dengan hati yang mengesampingkan sedikit, peluang terpapar masih sangat tinggi. Itu sebabnya Charlie meminta Ishak untuk menyewa pesawat dengan nama lain. Apalagi, dia tidak mau terbang langsung ke Dali meski menyewa pesawat. Lagi pula, masih ada jendela waktu lebih dari 20 jam. Dia pertama akan terbang ke Lijiang, yang berjarak kurang dari 2 jam dari Dali. Dan kemudian berkendara dari Lijiang ke Dali. Bab 5649. Dengan cara ini, tujuan juga dapat disembunyikan, dan keamanan telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Awalnya, Charlie berencana pergi ke Wanliu Villa untuk menghilangkan formasi Rejuvenation terlebih dahulu. Dan kemudian mengunjungi villa tempat tinggal sementara kakek neneknya. Tetapi ketika dia berpikir untuk pergi menemui Yeremia, dia menelepon Orvel dan memintanya untuk membuka jaringan nirkabel untuk villa tempat tinggal kakek neneknya. Sehingga mereka bisa terhubung ke dunia luar. Dan kemudian dengan panggilan WeChat dia memberitahu kakek dan nenek bahwa dia sementara pergi dari rumah untuk urusan bisnis. Dan dia akan datang berkunjung di lain hari. Meski kakek dan nenek merasa sedikit kecewa, mereka masih menyuruhnya untuk bergegas dan sibuk dengan bisnis. Jadi Charlie berjanji pada neneknya bahwa dia akan datang ke pintu segera setelah dia kembali dari kerja. Saat sedang mengemudi, keluargaan sedang mengadakan pertemuan di sebuah villa di tengah gunung. Nicholas, yang telah meminum pil peremajaan, berada dalam kondisi pikiran yang sangat baik. Dia melihat waktu dan berkata kepada TC, "TC, Charlie memintamu untuk melaporkan keselamatan Pavel. Dan omong-omong, sampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepadanya. Mengapa Anda tidak meneleponnya sekarang?" TC bertanya dengan gugup, "Ayah, menurutmu apa kemungkinan Pavel bermasalah?" Nicholas merenung sejenak, dan berkata dengan serius, "Sekarang saya tidak punya apa-apa selain kecuali semua orang yang duduk di sini. Saya hanya percaya pada Charlie, bahkan jika itu adalah cucu saya, cucu perempuan saya tidak dapat mempercayai mereka." TC mengangguk dengan sedih, "Aku tahu ayah, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang." Nicholas menginstruksikan, "Ingatlah untuk menggunakan WeChat." "Baik." TC mengambil telepon, masuk ke WeChat-nya, mengirim panggilan suara ke suaminya Pavel, dan menyalakan speaker pada saat bersamaan. Di ujung telepon yang lain, suami TC, Pavel, langsung menjawab. Dan bertanya dengan suara tergesa-gesa, "TC, apakah itu kamu?" Dia melanjutkan, "TC, lebih baik jika kamu baik-baik saja. Aku sudah meneleponmu selama 2 hari terakhir. Tapi aku belum lulus. Itu membuatku mati." Suasana hati TC sangat rumit saat ini. Dia tidak tahu jika suaminya adalah agen rahasia di rumahnya sendiri. Secara alami, dia tidak ingin ini terjadi. Tapi dia tidak berani menganggapnya enteng karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi seluruh keluargaan. Jadi, dia terus mengikuti instruksi Charlie, dan berkata, "Sayang, aku tidak bisa mendengar suaraku." Pavel berseru, "Apakah sesuatu terjadi?" TC berkata, 2 hari yang lalu, seorang supermaster yang sangat kuat tiba-tiba datang ke Wanliu Villa. Orang itu dikatakan Jermo, salah satu dari 4 Earl of the Warriors dan yang terkuat dari keempat Earl. Para pengawal baru saja mengadakan pertemuan tatap muka satu sama lain, dan hampir semuanya terbunuh. "Ah," Pavel bertanya dengan gugup, "lalu apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana Anda melarikan diri? Orang tua, apakah mereka baik-baik saja?" TC berkata, "Saat itu, kami semua mengira kami pasti akan mati. Tapi kami tidak menyangka pria misterius lain yang memakai topeng muncul dan menyelamatkan kami. Jermo itu dikejar dan dipukuli olehnya, persis seperti yang terjadi sebelumnya." Pavel bertanya dengan curiga, "Orang misterius lainnya? Ini yang kedua kalinya, kan?"
Mungkinkah itu terkait dengan orang misterius yang menyelamatkanmu pertama kali? TC berkata dengan tenang, benar. Aku mengenali suaranya. Dan dermawan yang menyelamatkan kita di New York terakhir kali yang datang untuk menyelamatkan kita. Pavel dengan cepat bertanya, apakah Anda melihat dermawan itu lagi? Siapa dia? Bagaimana dia bisa muncul di saat-saat kritis setiap saat? TC berkata, Benefaktor masih menutupi wajahnya, dan dia belum terlalu banyak berkomunikasi dengan kami. Pavel hanya bisa menghela nafas, aneh. Orang yang sangat kuat. Kenapa dia terus melindungimu secara rahasia? Dan tidak menunjukkan wajah aslinya? TC sudah memiliki sedikit firasat buruk di hatinya ketika dia mendengar pertanyaan mendetail dari suaminya. Sambil merasa gugup, dia dengan cepat mengatur mentalitasnya dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Sepertinya dermawan ini memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Bab 5650. Pavel berseru, hal apa yang lebih penting? Jantung TC berdetak kencang, dan dia berkata, menurut apa yang dermawan katakan pada Jermo, dia ingin menghancurkan seluruh Warriors dan bahkan mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala seseorang bernama Victoria dengan tangannya sendiri. Di ujung telepon tiba-tiba tidak ada gerakan. TC dengan ragu bertanya, suamiku, apakah kamu masih mendengarkan? Pavel kembali sadar, dan berkata dengan panik. Saya mendengarkan, saya baru saja menonton sesuatu, dan saya sedikit terganggu. Saat dia berbicara, Pavel berkata lagi, sebaiknya kamu baik-baik saja, jadi aku bisa tenang. Aku belum mendengar kabar darimu selama 2 hari terakhir. Aku sudah gugup. Aku tidak memikirkan makanan dan minuman, dan aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Setelah selesai berbicara, Pavel menguap dan berkata, oh, saya belum menutup mata selama 2 atau 3 hari. Aku dengar kamu baik-baik saja, dan aku sangat mengantuk sehingga aku tidak bisa membuka mata. Istriku, aku akan tidur sebentar. Aku tidak bisa menahannya lagi. TC mengatupkan bibirnya, dengan ekspresi tertunduk, tapi berkata dengan suara yang sangat prihatin. Oke suami, istirahatlah, dan ingat untuk membungkam ponselmu. Oke, Pavel setuju dan berkata kepada TC Said. Sayang, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Oke, ayo tutup. Saat panggilan suara berhenti, Nicholas berkata dengan ekspresi serius. Jangan dipikirkan, Pavel pasti punya masalah. TC tanpa sadar berkata, ayah, Pavel peduli pada kita dan ingin tahu apa yang terjadi, jadi boleh bertanya lebih banyak. Nicholas berkata dengan dingin, tidak apa-apa untuk bertanya terlalu banyak, tetapi akan ada masalah setelah bertanya. Dunchan juga setuju saat ini dan berkata, saya mendukung penilaian Paman An, Pavel memang punya masalah. TC buru-buru bertanya, Kak, menurutmu masalahnya apa? Dunchan berkata tanpa ragu, dalam keadaan normal, dia tahu bahwa kamu lolos dari kematian. Jadi tidak masalah terlalu banyak bertanya, tapi setelah dia tidak bisa menghubungimu. Dia tidak segera datang ke China, yang sedikit salah. Jika dia hanya serakah, wajar jika dia takut mati. Tapi kenapa kamu tidak berbicara tentang datang ke Aurus Hill untuk menemuimu sekarang setelah kamu baik-baik saja? Pasangan normal, dalam situasi ini, tidak peduli seberapa lelahnya mereka harus bergegas ke sini. Belum lagi, pesawat pribadi keluargamu ada di sana. Dia bisa naik pesawat dulu, dan istirahat di jalan untuk tidur. Setelah berbicara, Dunchan berkata lagi, dia tidak pernah mengatakan ingin bertemu denganmu. Pasti karena dia ingin melaporkan berita penting ini kepada Lord sesegera mungkin. Dan kemudian biarkan Tuan yang memutuskannya. Jika Tuan membiarkan dia datang menemuimu, dia akan datang menemuimu. Begitu Dunchan selesai berbicara, dia hanya bisa mengerutkan kening lagi, dan berkata, tidak, Tuan itu mungkin tidak akan membiarkan dia datang menemuimu. Setelah Charlie menyanyikan rencana kota yang kosong, Tuan itu tidak akan pernah berani mengirim siapapun ke Aurus Hill lagi. TC mengerutkan bibirnya, sesaat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saat ini, Nicholas menghela nafas, dan menghibur, oke, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini.
Mulai sekarang, kita hanya perlu mengingat bahwa selain Charlie, tidak ada orang lain yang layak dipercaya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Charlie pergi ke Camp Elise's Hot Spring Hotel. Dia sudah meminta Orville untuk mengatur Yeremia di ruang tamu yang benar-benar aman sebelumnya. Setelah dia sampai, dia langsung pergi ke ruang tamu tempat Yeremia berada di bawah bimbingan Orville. Begitu Charlie memasuki pintu, Yeremia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kita bertemu." Charlie melambaikan tangannya, "Nona Yun, kamu tidak harus bersikap sopan. Aku kekurangan waktu, jadi aku akan langsung ke intinya." Berbicara, Charlie tidak menunggu Yeremia menjawab dan melanjutkan. "Victoria akan segera ke Australia, dia akan singgah di Australia, lalu terbang ke Burma. Nona Lin dan saya curiga dia kemungkinan besar akan pergi ke Hundred Mountains. Saya ingin bertemu dengannya, jadi saya datang untuk meminta saran dari Mes Yun. Bagaimana saya bisa menyembunyikan aura di tubuh saya sehingga orang lain tidak menemukannya?" Yeremia berseru tanpa sadar, "Apa yang dikatakan Tuan Wade?" "Victoria keluar." Charlie bertanya padanya, "Anehkah Victoria keluar?" Yeremia berkata, "Dia tidak keluar selama hampir 20 tahun. Apakah informasi Merwade akurat?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Ini bukan informasi apapun, saya hanya menganalisis petunjuk yang relevan dengan Meslin. Dan menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar akan pergi ke Hundred Mountains. Jadi kami berdua berencana pergi ke Yunnan Selatan, untuk memverifikasi apakah spekulasi kami benar atau salah."